ase banda nikato, ase banda nikato, nikato. Oke, selamat sore teman-teman. Jadi saya berada di tengah-tengah perkampungan ini. Saya berada pas di tengah pematang sawah ini. Sementara jalan-jalan sore, melihat momen di kampung seperti apa, sekaligus mengabadikan momen yang ada di sekitaran sini teman-teman. Mana spot atau gambar yang bisa diambil ya. Pas saya lihat situasinya padi sementara menguning, sambil bikin konten juga ini. Oke, karena saya berada di tengah-tengah padi ini teman-teman. Sebelum itu saya mau bertanya kepada teman-teman ini. Ada tidak yang tahu sejarahnya padi? Kenapa padi bisa ada di muka bumi ini? Nah ini, bagaimana sejarahnya ini padi sehingga bisa ada tumbuh di muka bumi ini. Oke, kalau begitu sebelum kita terlalu jauh membahas, kita coba-coba petik-petik kecapi dulu sekali-sekali teman-teman ya. Ase banda nikato, ase banda nikato, ase banda nikato, ase banda nikato, nikato. Dendang Allah dendang mapa dendang Allah mapa dendang mapa dendang Allah dendang mapa dendang. Oke teman-teman, jadi kita bahas ini ya persoalan padi ini, kenapa bisa ada di muka bumi ini. Sebelum kita terlalu jauh membahas, sebelumnya saya ingin menyampaikan sebuah versi ini. Kita bicara masalah versi Bugis ini, atau versinya orang Makassar ini, seperti apa kehadiran padi di muka bumi ini. Iya, ada sebuah catatan sejarah yang pernah saya baca dalam surat Lagaligo ya, pembahasan tentang itu masalah padi. Jadi di situ dia mengatakan bahwa padi itu sebenarnya, tahukah teman-teman bahwa padi itu sebenarnya adalah perempuan cantik, perempuan jelita yang menjelma menjadi padi. Seperti apa, kenapa bisa seperti itu? Berangkat dari kisah ini teman-teman ya. Di langit itu sebelum pra-Islam dipercaya bahwa bumi ini, semesta ini itu memiliki 3 tingkatan. Ada lapisan bumi semesta bagian atas yang namanya botil langit, kemudian pertengahan yang kita tempati bumi, kemudian di bagian bawah namanya pertiwi teman-teman ya. Nah, di botil langit ini ada penguasa yang disebut dalam kitab Lagaligo itu Patotoe. Nah, ini Patotoe adalah penentu takdir dari segala kehidupan ini kalau dalam versi kitab Lagaligo. Nah, dia punya istri bernama Datu Palinge. Nah, jadi Patotoe ini di atas ini di botil langit memiliki istri namanya Datu Palinge. Nah, dari pasangan suami istri ini yang berada di atas langit ini teman-teman ya, saat itu ini mereka adalah dewa ini. Kalau dalam kisah versi Lagaligo ini ya, dewa memiliki banyak apalagi namanya, memiliki banyak apa namanya kalau istilahnya itu, ibaratnya samalah dengan memiliki banyak anggota di atas di langit itu ya, ibaratnya itu seperti itu. Nah, sementara semua anggota-anggotanya yang berada di atas kayangan ini, dia turun ke bumi, bermain petir. Patotoe di langit marah, di mana semua ini saya punya anggota ini, kenapa tidak ada yang datang ke sini di istana saya ini saat itu katanya. Kembalilah semua ini orang-orang dari Patotoe ini dari bumi menghadap kembali. Dia bilang, sebaiknya kita sebagai Tuanku yang Maha Kuasa, sebaiknya Anda menurunkan keturunan ke muka bumi supaya bumi itu bisa berpenghuni, karena bumi itu dalam keadaan kosong dan rusak kalau tidak ada yang memelihara katanya.
Akhirnya dari situlah Pak Toto di langit memiliki anak bernama Batara Guru, ya, Batara Guru. Nah, Batara Guru ini diturunkanlah dari kayangan untuk menetap di bumi, hidup di bumi. Nah, dari situ hidup di bumi selama beberapa bulan lamanya. Dia akan memperistrikan sepupunya sendiri yang berasal dari dunia bawah, ya, yang berasal dari dunia bawah ini. Di situ kalau saya tidak salah namanya Winyi Timok, kalau saya tidak salah, ya, merupakan sepupu sendiri nih, sepupunya. Nah, kehadirannya nih Winyi Timok berangkat dari sebuah bus air di tengah lautan. Sementara Batara Guru melihat kondisinya yang dijanjikan oleh ayahnya bahwa dia akan datang menemuimu karena itu adalah jodohmu, sepupumu sendiri. Jemputlah dia di pantai. Akhirnya datang jemput di pantai. Singkat cerita, lama-kelamaan menikah. Nah, tetapi dari pernikahan ini ternyata Batara Guru menikah lagi dengan perempuan lain, ya, namanya Wi Saunriu. Nah, dari Wi Saunriu inilah pernikahannya ini antara Batara Guru dengan Wi Saunriu melahirkan seorang anak perempuan bernama Wi Odang Riu. Wi Odang Riu inilah yang ketika berusia 7 hari 7 malam ketika dilahirkan dari kandungan ibunya Wi Saunriu, Wi Odang Riu ini meninggal, teman-teman, ya, meninggal. Akhirnya karena meninggal dalam usia 7 hari 7 malam, dibawalah Wi Odang Riu ini ke tengah hutan. Di tengah hutan dimakamkan, dikebumikan, dibawa oleh orang tuanya ke sana. Selama beberapa hari sang Batara Guru dengan istrinya yang bernama Wi